Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga Allah benar-benar menganugerahkan kepada kita berbagai fadilah, berbagai keutamaan bagi siapapun yang berangkat ke masjid ini dalam rangka melaksanakan salat zuhur berjamaah dan belajar Al-Quran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu, waktu kita tidak panjang sekarang ya, karena zuhurnya makin maju. Tapi mudah-mudahan yang pendek pun juga bisa kita manfaatkan, kemudian kita bisa mendapatkan ilmu dari apa yang kita lakukan ini. Materi kita di tajwid ini sekarang masuk ke bahasan tentang hamzah qata dan hamzah wasal. Ya, Bapak dan Ibu, ternyata hamzah itu ada aturannya. Selama ini kita kalau membaca alif itu sama dengan hamzah. Betul Bapak Ibu? Ya, alif jabar A. Hamzah jabar A juga ya. Kenapa tuh alif sama hamzah jadi sama? Padahal harusnya berbeda, ya. Kalau yang tongkat seperti ini namanya alif. Kalau yang seperti ini atau tongkat tapi ada ininya, ini namanya hamzah. Nah, dalam Al-Quran, dalam mushaf Al-Quran cetakan Arab, ada lagi yang seperti ini Bapak dan Ibu. Seperti begini. Seperti ini. Ya. Ini ilmu peralifan. Yang ini namanya hamzah wasal. Jadi sebenarnya Bapak dan Ibu, yang namanya alif itu dia tidak bisa dibumbuhi dengan harokat. Tidak ada sebenarnya alif fathah A, alif kasroh I, alif dhammah U. Yang bisa dikasih harokat baris itu hamzah. Lalu alif fungsinya untuk apa? Fungsi alif itu sebagai pemanjang. Coba kita dulu menghafal tanda-tanda panjang dua harokat. Ya, kan ada 6 ya. Semoga masih pada ingat. Dari yang terakhir dulu, ada namanya dhammah terbalik. Kemudian kasroh berdiri, fathah berdiri, kemudian dhammah ketemu wawu sukun. Kemudian kasroh ketemu ya apa? Ya sukun. Satu lagi fathah ketemu alif. Alif sukun enggak? Fathah ketemu alif pakai sukun enggak? Enggak ya? Kalau ya mah kasroh ketemu ya sukun. Dhammah ketemu wawu sukun. Kalau pas alif, fathah ketemu alif, gak pakai sukun. Ya, jadi memang sebenarnya alif itu fungsinya sebagai pemanjang. Ya, dia aslinya tidak bisa dibumbuhi dengan baris atau harokat A, I, U. Yang bisa dikasih baris A, I, U itu adalah hamzah. Nah, dalam Al-Quran ternyata hamzah itu ada 2. Ada namanya hamzah qata, ada hamzah wasal. Dalam Al-Quran cetakan Arab begini. Fisiknya begini. Atau begini. Ya. Ini hamzah qata, ini hamzah wasal. Kalau begini saja namanya alif, ya. Nah, kalau hamzah qata, apapun kita menemukan dia harus dibaca
A, I, U-nya. Contohnya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini. Iyyaka. Dibaca. Ya. Tapi kalau begini, ya. Nah, ini hamzah wasal ini. Hamzah wasal. Kalau hamzah wasal, dia dibaca kalau di awal bacaan. Kalau di tengah bacaan tidak dibaca si hamzahnya. Maka Bapak Ibu kalau baca Al-Quran, baca Al-Fatihah contohnya. Disambung dari Bismillah. Kemudian masuk baca hamdalahnya. Maka bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dalam mushaf cetakan Indonesia, dia ininya tuh ada fathahnya. Ya. Ininya tuh ada fathahnya. Nah, sebenarnya ini fathah ini hanya sebagai alat bantu saja kalau bacanya dipisah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau dipisah, kalau disambung dari Bismillah, A-nya tidak dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Gitu. Nah, bentar lagi Ramadan ya. Mungkin ada beberapa masjid kalau tarawihnya baca Al-Fatihahnya contohnya digabung-gabungkan. Gak apa-apa ya. Pastikan mana hamzah wasal, mana hamzah qata'. Kalau hamzah qata' dia dibaca. Tapi kalau hamzah wasal tidak. Kayak Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jangan karena dilihat di Al-Qur'annya ada baris fathahnya dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah itu gak tepat ya. Hamzah wasal dibaca kalau di awal bacaan. Kalau di tengah bacaan tidak dibaca. Kemudian ada lagi di Al-Fatihah ini. Setelah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ada ayat apa Bapak Ibu? Ihdina. Ya. Gak tahu kalau yang mushaf ini yang ada di sini cetakan dari Madinah ya atau Arab. Kalau yang Indonesianya saya lupa lagi bagaimana ya. Nah, kita bacanya kalau pas dipisah mah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Dibaca I. Ya, ini hamzah wasal. Kalau disambung dari Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kira-kira bacanya seperti apa Bapak Ibu? Coba. 2, 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Betul. Langsung nuh di Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Nuh di. Jangan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Bapak Ibu, ikutan madhab yang mana Bapak Ibu baca Al-Fatihah 1 nafas, 2 nafas atau berapa nafas? Yang 1 nafas pastikan tepat. Di pas baca hamzah wasalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Jadi tidak dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak begitu. Ya. Nah, ini namanya hamzah wasal, ya.
Kalau dalam mushaf Indonesia biasanya sudah dibantu ada barisnya. Tapi dalam mushaf Arab ya yang dicetak dari Arab di Madinah atau Mesir itu biasanya nggak ada barisnya Bapak Ibu, nggak ada a i u-nya, sehingga ini cukup membingungkan. Maka kalau ada di antara Bapak Ibu yang baca Qur'annya pakai mushaf dari Timur Tengah, ya ada aturan mainnya atau ada cara-caranya. Kapan dibaca a, kapan dibaca i, kapan dibaca u, ya. Hamzah wasol akan dibaca a kalau bentuknya alif lam kayak begini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada contohnya kata ini. Ya. Ini bacanya gimana Pak? Alkitab. Pokoknya kalau alif lam al. Asyamsu, al-qamar, al-masjid, al-ustad. Ya. Al-mudarris, al-maktab. Pokoknya yang al itu dibacanya a. Ya. Terus dibaca i kalau huruf hidup yang pertamanya harokat fathah atau harokat kasroh. Contohnya ini. Ada kata selain ini, ada juga kata ini contohnya. Ini ha ya. Nah. Kasroh, fathah atau kasroh. Yang ini tadi kita baca ihdina. Ini bacanya i juga. Idhab. Ya. Idhab. Kalau huruf hidup ini kan nggak ada harokatnya. Ini juga mati. Yang ini yang ketiga harokatnya kasroh. Ini pun juga sama. Tidak ada harokatnya. Yang kedua mati. Yang ketiga harokatnya fathah. Maka yang ini tuh hamzah ini, hamzah wasol ini dibacanya i. Idhab ihdi. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Ihdinas siratal mustaqim. Tuh. A, I. Satu lagi dibaca U. Kapan dibaca U? Dibaca U kalau huruf hidup pertamanya adalah berharokat PS, ya, berharokat dhammah. Nah, ini. Udkhulu fis-silmi kaffah. Udkhulu, ya. Tapi yang ini jangan dibaca udhab. Ini dibacanya idhab. Ini bukan dhammah ini, ya. Ini hamzah wasal, ya. Yang ini bukan uhdi juga, tapi ihdi. Begitu Bapak Ibu ya. Ini sebagai hitung-hitung pengayaan saja ya. Nanti dalam Al-Qur'an akan nemu yang macam-macam lagi ya. Adapun kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, mangga, sepertinya kalau secara teori semuanya sudah terbahas ya, kecuali mungkin ada beberapa yang terlewat. Kalau ada pertanyaan silakan diajukan ke DKM. Insya Allah pekan depan kita bahas bersama ya, insya Allah. Wallahu a'lam. Semoga apa yang kita lakukan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.